Baik, untuk angka 140 itu didapat dari kepentingan dan pengendali dan juga investasi milik kepentingan pengendali, yaitu kepentingan pengendali sebesar 60% dan juga kepentingan non pengendali sebesar 40%. Jadi untuk kepentingan pengendali 60 dikali 140 itu hasilnya 84 juta, dan juga untuk kepentingan non pengendali 40% dikali 140 juta yaitu 56 juta. Dan untuk saldo laba 10 juta itu dibagi menjadi dua, 60% milik kepentingan pengendali dan 40% milik kepentingan non pengendali. Untuk kepentingan pengendali itu sebesar 60% atau 6 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 40% atau 4 juta. Dan untuk investasi pada saham PT Lintas itu dibagi menjadi dua. Ya, pada bagian kredit ini terdiri atas dua, yaitu investasi pada saham PT Lintas sebesar 90 juta dan juga kepentingan pengendali sebesar 60 juta. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja neraca konsolidasi pada PT Gardonia dan PT Lintas. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, pada PT Gardonia dari kas dan piutang persediaan sampai dengan saldo laba itu terdapat pada soal. Nah, teman-teman bisa langsung dimasukin. Nah, untuk bagian konsolidasinya ini merupakan jumlah dari PT Gandaria dan juga PT Lintas. Sedangkan untuk eliminasi ini dapat dilihat dari jurnal eliminasi, yaitu contohnya itu em, pada investasi pada saham, yaitu ada di debit sebesar 90.000 dan juga em, saldo laba kepemilikan non pengendali itu sebesar 60.000 pada kredit. Nah, kemudian dari sini dapat dilihat adanya total hutang dan ekuitas yang didapat itu pada PT Garnadia itu berjumlah 750 dan PT Lintas itu berjumlah 460. Nah, untuk bagian eliminasi di debitnya itu sebesar 150 dan juga pada kreditnya itu sebesar 150. Nah, untuk di bagian konsolidasinya itu berjumlah 1.120.000. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bagian C. Ya, jadi angka di sini didapat dari kertas kerja ya diambilnya, jadi dan dikelompokkan gitu yang aset lancar di mana aset tetap juga. Nah, nanti di total hasilnya jadi total aset. Kemudian untuk liabilitas juga dibagi antara liabilitas dan liabilitas lancar. Kemudian ada ekuitas juga, angkanya juga itu didapat dari kertas kerja. Kemudian liabilitas dan ekuitas di total. Nah, sehingga dari total tersebut jika angkanya balance untuk yaitu sebesar 1.120.000.000. Nah, itu ditulisnya itu tidak dalam 1 miliar karena tidak muat, makanya di atasnya itu ditulis dalam ribuan rupiah. Kemudian untuk nomor 2 selanjutnya. Nah, di sini
Untuk jurnal eliminasinya yaitu bisa dilihat ya nanti di soal itu jadinya saham biasa pada PT Dinamika di situ 120 juta, kemudian ada saldo laba diferensial. Nah, investasi pada saham PT Dinamika dan kepemilikan non pengendali di kreditnya. Ini untuk mencatat eliminasi saldo investasi. Kemudian untuk perhitungan pembelian diferensialnya yaitu jumlah yang dibayarnya 388 juta, sedangkan untuk nilai bukunya itu 640 juta. Kemudian dikurang oleh nilai buku dari kewajiban PT Dinamika sebesar 280 juta, untuk nilai buku bersihnya 360 juta. Kemudian dikali oleh kepemilikan PT Endika itu 0,75. Nah, itu jika dikalikan hasilnya ada 270 juta. Nah, itu proporsi kepemilikan PT Endika itu mengurangi dengan jumlah yang dibayar sehingga dapat diferensialnya itu 118 juta. Nah, untuk bangunan ini juga dikali 0,75, persediaan juga, goodwill juga sama. Kemudian untuk kreditnya ditaruh di diferensial. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya silakan kelompoknya Safa. Halo? Kelompok berikutnya, kelompok Safa, silakan. Ada? Ada, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oke. Baik, bisa ke atas. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ini dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Maika Sandra, lalu Syafa Alana, dan Yunita Firdiani. Untuk yang nomor 1, diketahui bahwa PT Induk membeli saham sebesar 75%. Dan untuk jurnal eliminasinya, diketahui, sebesar 60%. Lalu untuk jurnal eliminasinya, yang pertama saham biasa senilai 140 juta itu didapat dari penggabungan saham biasa milik kepentingan pengendali dan non-pengendali, di mana pengendali sebesar 60% atau sebesar 84 juta dan non-pengendali sebesar 40% atau sebesar 56 juta. Untuk saldo labanya juga sama, gabungan dari kepentingan non-pengendali dan pengendali sebesar 60% yaitu 6 juta dan non-pengendali sebesar 40% atau 4 juta. Lalu ini untuk mengeliminasi akun investasi pada saham PT Lintas sebesar 90 juta dan sisanya sebanyak 40% untuk kepemilikan non-pengendali sebesar 60 juta. Selanjutnya, kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu
tinggal memasukkan akun-akun dari soalnya PT Gandaria dan PT Lintas. Selanjutnya yaitu memasukkan jurnal eliminasi pada bagian A tadi, yaitu investasi 90 pada kredit. Jadi dikonsolidasiannya menjadi 0 dan saham biasa dan saldo laba. Selanjutnya pada laporan konsolidasiannya didapat total asetnya yaitu 1.120.000.000 dan sama dengan total utang dan ekuitas. Selanjutnya yaitu laporan keuangan neraca konsolidasian, yaitu tinggal memasukkan dari kertas kerja yang telah dikerjakan sebelumnya, yaitu pada bagian aset terdapat kas dan piutang, persediaan, bangunan dan peralatan, dan pada kewajiban dan ekuitas memasukkan utang lancar dan utang jangka panjang dan kepemilikan non pengendali 60 juta dan saham biasa 200 juta dan saldo labanya 50 juta. Didapatkan total aset dan total kewajibannya balance yaitu 1.120.000.000. Selanjutnya pada nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu PT Endita membeli 75% saham milik PT Dinamika. Jadi di sini jurnal eliminasi yang digunakan yaitu jurnal yang pertama saham biasa PT Dinamika sebesar 120 juta. Itu dari 75% dari saham PT Dinamika, dan saldo laba juga 75% dari saldo laba yaitu yang sebesar 240. Dan diferensial sebesar 118 pada investasi pada saham PT Dinamika sebesar 388 juta dan kepemilikan non pengendali itu sebesar 90 juta. Ini untuk mencatat eliminasi saldo investasi. Yang kedua, untuk jurnal eliminasi kedua yaitu untuk mengeliminasi saldo diferensial, yaitu yang di diferensial ini dialokasikan ke bangunan, persediaan, dan goodwill. Bangunan sebesar 80 kali 75% sehingga menghasilkan 60 juta. Persediaan sebesar 36 juta dikali 75% sehingga menghasilkan 27%. Dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Dari sisa 118 juta dikurangin 60 juta dan dikurang 20 juta sehingga hasilnya 31 juta pada diferensial sebesar 118 juta. Nah, adapun diferensial ini yang sebesar 118 juta itu berasal dari jumlah yang dibayar PT Endita ketika membeli PT Dinamika yaitu sebesar 388 juta dikurang dengan nilai buku dari aset Dinamika, yang mana nilai buku aset ini terdiri dari aset lancar sebesar 220 dan aset tidak lancar sebesar 420 sehingga total nilai buku asetnya itu sebesar 640 dan dikurang kewajiban dari PT Dinamika di nilai bukunya sebesar 280 yang terdiri dari liabilitas lancar sebesar 80 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar 200 juta sehingga menghasilkan 280 juta sehingga nilai buku bersihnya sebesar 360 juta. Lalu dikalikan dengan proporsi kepemilikan PT Endita sebesar 75%, yaitu menghasilkan 270 juta. Jadi, diferensialnya itu
adalah 388 juta dikurangi dengan 270 juta sehingga menghasilkan 118 juta. Sekian dari saya kembalikan ke Maica. Saya interupsi ya. Jadi alokasi diferensial yang sudah kita buat semua itu kan semua dibuat proporsional ya, kali 75% ya. Tapi andai kata kita bisa mengidentifikasi sebuah aset, misalkan dia terlalu tinggi ataupun dia terlalu rendah, maka kita bisa langsung ke aset tersebut ya. Kalau kita misalkan tahu, karena nggak semua namanya aset berwujud itu mesti harus menerima alokasi diferensial, baik yang sifatnya positif, yang bersifat positif itu berarti menambah saldo aset, ataupun yang bersifat negatif yang sifatnya akan mengurangi nilai aset ya. Bernilai positif tadi kalau misalkan penilaian sebelumnya terlalu rendah maka harus kita naikkan, atau sebaliknya kalau terlalu kecil terlalu rendah sama kecil sama ya, kalau terlalu tinggi maka harus kita turunkan. Nah, itu kita buat proporsional itu kalau kita kesulitan untuk mengidentifikasi aset mana karena tapi dalam kondisi real itu belum tentu semuanya aset itu dalam revaluasi ketika mau penggabungan usaha belum tentu semuanya itu ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Kadang-kadang ada beberapa yang memang sesuai dengan nilai wajarnya gitu. Ya, kalau dia sudah sesuai dengan nilai wajar ya udah nggak usah dikalikan lagi. Ya, oke, baik, cukup bagus. Berikutnya yang sudah siap, silakan kelompok yang lain. Silakan kelompok yang lain yang sudah siap. Dari kelompok ini izin untuk presentasi ya Bapak. Baik, silakan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin presentasi ya. Nah, jadi di sini untuk yang nomor satu sendiri itu diminta untuk membuat jurnal eliminasi hingga ke laporan laporan ininya apa? Laporan posisi keuangannya. Nah, karena dari nomor satu, PT Gandaria membeli 60% saham PT Lintas pada tanggal 31 Desember 2000X4. Nah, data laporan keuangannya sudah ada. Jadi di sini kita akan eliminasi saja langsung. Yang pertama itu yang harus dieliminasi yaitu adalah investasinya. Investasi itu dibagi jadi dua. Kalau dari kita orang sendiri, dari kami sendiri investasi dibagi jadi dua untuk yang pengendali sama yang non pengendali. Untuk yang pengendali itu investasinya kan dari soal sudah ada investasi pada PT Lintas yaitu 90 juta. Maka saham biasa dan saldo laba dari PT Lintas itu akan dikali 60%, yang mana 140 juta saham biasanya dikali dengan 60% yaitu 84 juta,
Dan juga saldo labanya yang 10 juta dikali 60%, yaitu 6 juta. Karena ini adalah jurnal eliminasi, maka investasi yang seharusnya berupa aset yang ada di posisi debit, maka kita kreditkan, kita kurangkan, dan kita nolkan. Jadi 90 jutanya kita taruh di kredit, saham biasa dan saldo laba yang masuk ke ekuitas, yang mana posisi awalnya adalah di kredit, kita debitkan untuk dihapus. Jadi 84 dan 6 jutanya ada di posisi debit. Selanjutnya itu ada untuk yang kepentingan non pengendali. Nah, di sini saham biasanya yaitu 40% dikali dengan 140 juta, yaitu 56 juta, dan juga saldo labanya 10 juta dikali dengan 40%, yaitu 4 juta. Nah, untuk kepentingan non pengendalinya berarti saham biasa ditambah dengan saldo laba. Jadi 56 tambah 4 juta, yaitu 60 juta. Nah, dari sini karena tadi saldo laba dan juga saham biasa termasuk ekuitas, maka itu didebitkan dan kepentingan non pengendali itu dikreditkan. Nah, setelah ada jurnal eliminasi, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke kertas kerja konsolidasi. Nah, yang tadi yang sudah kita eliminasi seperti investasi, terus itu saldo laba dan juga saham biasa dan juga kepentingan pengendali itu kita masukkan di kertas kerja konsolidasiannya. Nah, yang pertama yaitu tentang investasinya. Investasi kan tadi ada di kredit 97 juta. Nah, maka untuk saldo laba dan juga saham biasanya ditaruh dulu, ditempatkan terlebih dahulu 84 dan juga 6 juta di masing-masing saham biasa dan juga saldo laba. Selanjutnya, karena ada kepentingan pengendali, maka kepentingan non pengendali tersebut dimunculkan sebesar 60 juta di kredit. Nah, saham biasa yang tadinya 84 saja itu ditambah dengan 56. Jadi sehingga saham biasanya jadi 140 juta. Saldo laba juga begitu, karena tadi masih 6 juta, ditambah dengan yang punyanya kepentingan non pengendali 4 juta, maka jadi 10 juta. Apabila di total jurnal eliminasi tersebut, itu bakalan balance 150 juta dengan 150 juta. Jadi nanti di konsolidasiannya, investasi, saham biasa, dan juga investasi itu akan jadi nol, saham biasa sama saldo laba untuk yang PT anak akan dinolkan, sehingga menyisakan saldo laba dan saham biasa PT induk, dan yang terakhir non pengendali itu dimunculkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, untuk soal yang C itu buatlah laporan posisi keuangan dalam bentuk bagus. Nah, untuk laporan posisi keuangan, pertama yang perlu kita buat yaitu nama PT, yaitu PT Gandaria dan Anak. Kedua, laporan posisi keuangan konsolidasi. Dan yang ketiga, per 31 Desember 20X5. Pertama, kita kelompokkan dulu terkait komponen aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika kita lihat dari kertas kerja konsolidasi tadi, untuk komponen aset sendiri terdiri dari kas dan piutang usaha, persediaan, serta bangunan dan peralatan. Untuk kas dan piutang usaha sendiri nilainya sebesar 110 juta, untuk persediaan 500 juta, dan untuk bangunan dan peralatan sebesar 510 juta. Jadi total aset untuk PT Gandaria dan Anak ini sebesar 1.120 juta. Sedangkan untuk komponen liabilitas, komponen liabilitas jika kita lihat dari kertas kerja konsolidasi tadi terdiri atas liabilitas lancar dan utang jangka panjang. Untuk liabilitas lancar sendiri nilainya sebesar 210 juta, untuk utang jangka panjang nilainya 600 juta, sehingga untuk total liabilitas senilai 810 juta. Selanjutnya komponen ekuitas. Untuk komponen ekuitas sendiri terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Untuk saham biasa itu senilai 200 juta, untuk saldo laba senilai 50 juta. Sehingga diperoleh total ekuitas dan total liabilitas sebesar 1.060 juta. Untuk di komponen liabilitas, untuk di komponen pasifa sendiri ada juga komponen kepentingan non pengendali. Untuk kepentingan non pengendali sendiri senilai 60 juta, sehingga untuk total liabilitas ekuitas itu senilai 1.120 juta, setara dengan total aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Pada PT Andita membeli 75% saham pada PT Dinamika seharga 388 juta. Diminta membuat jurnal eliminasi penyusunan laporan konsolidasi pada 31 Desember 2004. Di kelompok kami, jurnal eliminasinya antara investasi
kepentingan non pengendali dengan yang itu selanjutnya PT itu membayar KTP Enditanya dipisah. Jadi perhitungannya satu-satu. Saham biasa, akun saham biasa saldo laba sama dikalikan 75%. Jadi debitnya 90 juta dan 140 pada juta. PT Gandaria Dan pada kreditnya ada investasi. investasi saham pada Soal PTD sebesar 388 juta yang ternyata ada diferensial di sebelah debit sebesar 118 juta rupiah. Lalu pada saham biasa dan saldo laba dikalikan itu ada di kredit 25% pada saham biasa dan saldo laba pada PT Dinamika sehingga menjadi sebesar 30 juta dan 60 juta di sisi debit sehingga kepentingan non pengendalinya berjumlah 90 juta di sisi kreditnya. Selanjutnya dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2004 nilai buku dari aset dan liabilitas pada PT Dinamika mendekati nilai wajarnya dan mempunyai kecuali bangunan dan persediaan yang mempunyai nilai wajar lebih tinggi. Jadi dikalikan untuk mengeliminasi diferensial sebesar 75%. Lalu bagian konsolidasi 75% sebesar 60 juta untuk bangunan dan 27 juta untuk persediaan. Dari jurnal eliminasi. Goodwill juga ada karena masih ada sisa dari pengurangan. Maaf, goodwill-nya adalah pengurangan dari diferensial dikurang bangunan dan persediaan. Akan saya kembalikan ke operator. Saham 90 juta. Lalu kita lanjutkan ke kelompok Anissa Papuanita. Sudah belum? Anissa Papuanita. Ada Anissa Papuanita? Baik, silakan presentasi. Silakan Anissa. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban dari tugas kelompok yang sudah kami kerjakan. Untuk soal pertama, bagian A akan dijelaskan oleh teman saya kepada Anissa. Dipersilakan.
Baik, selanjutnya kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama nomor 1 itu soalnya PT Gandaria membeli 60% saham PT Lintas pada tanggal 31 Desember 20X4. Dari data laporan posisi keuangan untuk PT Gandaria tertera pada soal. Nah, yang A itu diminta buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 20X5. Jadi, yang pertama itu di sini kami menuliskan dalam bentuk jutaan rupiah. Jadi jurnalnya digabung antara jurnal untuk mengeliminasi investasi pada saham PT Lintas dan juga jurnal untuk mengalokasikan kepada kepentingan non pengendali untuk saham biasa dan saldo laba. Saldo laba, saldo normalnya dikredit untuk mengeliminasikannya. Jadi saldo laba dan saham biasa ada di debit sebesar saham biasa 140, saldo laba itu 10. Itu merupakan akun saham biasa dan saldo laba yang dimiliki oleh PT Lintas. Kemudian saldo laba dan saham kedua saldo menjadi 0, kemudian saham biasa termasuk ke dalam kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali Jadi investasi pada saham PT Lintasnya 90 dan kepentingan non pengendalinya 60 juta. Baik, selanjutnya yang B akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian yang kami tulis dalam bentuk jutaan rupiah. Di sini terdapat akun yang sudah tertulis pada soal, lalu ada PT Gandaria dan PT Lintas. Itu tinggal kita salin ulang aja, lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi, lalu ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, caranya yaitu jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi itu kita masukkan ke dalam kertas kerja laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada pada investasi pada saham PT Lintas sebesar 90 juta rupiah. Terus ada saham biasa yaitu 140 juta rupiah, ada saldo laba 10 juta rupiah, dan ada akun baru yaitu kepentingan non pengendali sebesar 60 juta rupiah. Nah, itu caranya pada investasi pada saham PT Lintas karena 90 juta itu ada pada saldo normalnya pada debit, maka karena jurnal eliminasi yang dikredit yaitu dikurang, jadi 90 juta dikurang 90 juta hasilnya 0. Terus pada saham biasa, karena saham biasa itu saldo normalnya berada di posisi kredit, maka 200 juta ditambah 140 juta dikurang 140 juta yang akan menghasilkan 200 juta. Lalu saldo laba sama saldo normalnya berada di posisi kredit, jadi 50 juta ditambah 10 juta lalu dikurangi 10 juta yang menghasilkan 50 juta. Lalu pada kepentingan pengendali itu 60 juta. Maka laporan posisi keuangan konsolidasian akan mencapai total akhir 1,120 juta. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak. Oke, untuk yang 1C, laporan posisi keuangan ini diambil dari kertas kerja, yaitu ada di total aset. Di aset itu ada kas dan piutang, persediaan, bangunan dan peralatan dengan total 1.120 juta. Sedangkan di pasiva ada liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas ada utang lancar dan utang jangka panjang dengan total liabilitas 810 juta. Di ekuitas terdapat kepentingan pengendali dan total kepentingan non pengendali. Di kepentingan pengendali ada saham biasa dan saldo laba dengan total kepentingan pengendali yaitu 250 juta, sedangkan kepentingan non pengendali yaitu 60 juta.
Dan total ekuitas pemegang saham yaitu 310 juta, total pasifa yaitu 1 miliar 120 juta. Dan balance dengan total aset. Selanjutnya yaitu Tika. Nah, saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 2. Jadi, di soal nomor 2 ini kan, PT Endita membeli 75% saham biasa berhak suara PT Dinamika pada tanggal 31 Desember 2024 seharga 388 juta. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis, PT Dinamika melaporkan laporan posisi keuangan dengan total asetnya sebesar 640 juta dan total liabilitas dan ekuitasnya juga sebesar 640 juta. Nah, untuk jurnal eliminasinya, pertama mengeliminasikan investasi pada saham PT Dinamika dan juga mengalokasikan kepada kepentingan non-pengendali. Nah, untuk saham biasa, ini saham biasa dari PT Dinamikanya kan sebesar 120 juta ini dialokasikan sebanyak 75% untuk kepentingan non-pengendali alias dimiliki oleh PT Endita itu atau 90 juta untuk PT Endita dan 25%-nya atau 30 juta dari saham biasa ini untuk kepentingan non-pengendali. Nah, untuk saldo labanya juga sama, 75% dialokasikan untuk PT Endita dan 25% dialokasikan untuk kepentingan non-pengendali. 20 dari 240 juta ini yang dimiliki PT Endita sebesar 180 juta dan 60 jutanya untuk kepentingan non-pengendali. Investasi pada saham PT Dinamikanya kan tadi sudah tertera di soal sebesar 388 juta. Nah, untuk kepentingan non-pengendali ini 25% dari 360 juta ini berasal dari ekuitas anak. Ekuitas anak kan terdiri dari saham biasa dan saldo laba dijumlahkan menjadi 360 juta. 25% dari 360 juta itu hasilnya ada 90 juta. Nah, untuk sisanya kan ada diferensial. Nah, jadi diferensial ini maaf tadi ada distraksi. Jadi untuk diferensialnya itu kan 388 juta ini nominal yang dibeli oleh PT Dinamika. Sedangkan kan tadi kepentingan non-pengendalinya ini 20% 90 juta. Berarti nilai bukunya itu 270 juta, sedangkan tadi total aset dari PT Dinamikanya kan 640 juta. 640 juta ini dikurang 388 juta dikurang 270 juta menghasilkan 118 juta. Nah, untuk diferensialnya ini kan dialokasikan dari soalnya tadi ada disebutkan pada tanggal 31 Desember 2024 nilai buku dari ulangi. Apa? Ulangi. Diferensial dari mana? Ya, maaf. Sebentar, Pak. Diferensialnya hitungannya dari mana? Maka tadi ada distraksi lagi. Jadi untuk diferensialnya ini kan diferensial itu kan nama lainnya selisih. Nah, diferensial ini selisih dari untuk kalau di jurnal ini kan saham biasanya ada 120 ditambah saldo laba 360. Kalau untuk biar jurnalnya balance jadi ada selisih 118 juta ditaruh sebagai diferensial, Pak. Iya, maksudnya 118 juta itu dari mana? Ulangi coba. Iya, Pak. Kan
nominal investasi saham PT Dinamikanya itu 388 juta. Nah, sedangkan proporsi kepemilikan PT Enditanya 75% itu 270 juta itu dari 640 juta yang ada di soal total asetnya dikurang, terus dicari nilai buku aset bersihnya 360 juta. Kemudian tadi dikali 75% jadi 270 juta. Nah, 388 juta ini dikurang 270 juta jadi 118 juta, Pak. Ya, seharusnya kamu cantumkan di situ ya. Iya, Rincian detailnya seperti apa gitu loh. Jadi supaya tidak miskalkulasi. Ya, maaf, Pak. Lanjut. Ya. Jadi untuk jurnal selanjutnya ini untuk mengalokasikan diferensialnya. Jadi kan pada soal itu pada tanggal 31 Desember 2004 nilai buku dari aset dan liabilitas PT Dinamika mendekati nilai wajarnya kecuali bangunan yang mempunyai nilai wajar lebih tinggi 80 juta dari nilai buku dan persediaan yang mempunyai nilai wajar lebih tinggi 36 juta dari nilai bukunya. Nah, jadi jurnalnya itu kan tadi di jurnal yang untuk mengeliminasi investasi dan mengalokasikan kepentingan pengendali, diferensialnya itu ada di debit. Nah, jadi untuk mengalokasikan diferensialnya ini taruh dulu di kredit, habis itu untuk di debitnya itu ke akun mana saja kita mengalokasikan diferensial tersebut. Yang pertama itu ke persediaan sebesar 36 juta, kemudian ke bangunan 80 juta, terus totalnya kan jadi 116 juta. Sisanya ditaruh di goodwill sebesar 2 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Silakan kalau ada kelompok yang lain yang belum presentasi, silakan. Nah, saya nggak hafal ya yang sudah presentasi siapa-siapa, kecuali buka recordnya. Silakan presentasi yang belum. Baik, mohon izin presentasi, Pak. Silakan.